kembali lagi di channel Ban. Di video kali ini gue akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan tekstur HD, ada BAM-nya, ada map-map lainnya. Tapi di sini tipsnya adalah khusus pengguna Enscape. Oke, sekarang kita langsung masuk ke SketchUp-nya. Di sini sebelah kiri gue ada modeling dan sebelah kanan ada Enscape yang udah kebuka. Dan di sini cara mendapatkan tekstur yang HD, ada BAM, ada displacement dan sebagainya adalah material bawaan dari si Enscape. Jadi teman-teman lihat mouse gua, teman-teman bisa ke Enscape Material Library. Nah, ini teman-teman klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Cuman di sini teman-teman itu harus mempunyai koneksi internet. Kalau enggak, dia nggak akan bisa ngeakses ini. Ini semua nggak akan bisa diakses kalau misalkan teman-teman nggak ada internet. Dan di sini waktu itu ada yang nanya, gue lupa siapa, Bang, kalau misalkan tekstur itu bisa di save gak? Setelah di save, ntar kita buka kalau misalkan memang lagi nggak ada internet. Dan jawabannya itu nggak bisa. Ini masih kekurangan dari Enscape. Karena kalau misalkan di objek, kayak misalkan orang, pohon dan sebagainya itu masih bisa objek-objek. Tapi di material ini belum bisa. Semoga aja Enscape ke depan bisa di save, materialnya semua ini di save. Jadi ketika kita nggak punya internet pun bisa ngebuka file secara offline-nya. Nah, kemudian di sini ada satu kekurangan lagi dari material ini adalah dia tuh nggak bisa dikecilin. Nah, digedein sih bisa, dilebarin. Cuman ketika kita kecilin nih, kita ke bawahin tuh nggak bisa nih. Mentoknya segini. Dan ini sangat memakan layar ya. Ini karena gue pakai laptop bukan yang wide angle monitor yang super keren itu. Jadi ini sangat memakan layar yang seharusnya kita bisa pakai untuk ngerender. Nah kan jadi ketutupan kan, mau ke kiri susah, mau lihat ke kanan susah, harus digeser-geser dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan langsung coba aja salah satunya. Misalkan di sini kita pilih yang stone. Misalkan kita pengen ngubah material belakangnya nih. Ini gue turunin dulu biar kelihatan. Tuh kan rada repot kan kalau misalnya pengen kasih lihat. Nih material belakang nih kita pilih nih di stone. Sorry ya, ini rada nge-lag soalnya laptop gue udah cukup jadul. Dan di sini modelnya udah cukup berat jadi rada nge-lag. Nah ini aja kursor gua aja muter loading. Aduh, gila berat banget. Nih, misalkan kita pengen kasih si granit. Nih, misalkan kita kasih granit. Caranya adalah teman-teman pertama di sini klik dulu. Kemudian di sini teman-teman klik yang import selection. Nih, kita klik import selection. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai dia keluar di SketchUp-nya. Nah, di sini kekurangannya satu lagi adalah kita harus nge-close daripada window si materialnya ini. Sangat-sangat tidak efisien. Jadi kalau misalkan di sini kita ke SketchUp-nya, nah nggak bisa kan, keluar ding 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 ding, tuh ada gitu. Nggak bisa kita buka berbarengan antara SketchUp dan juga si material library-nya ini. Ini menjadi kelemahan sekali untuk si Enscape. Semoga kedepannya dibenahi. Ketika sudah import, kita harus klik yang close dulu nih di sebelah kanan bawah. Kemudian kita klik B untuk material editor sampai dia keluar si materialnya seperti ini. Kemudian di sini kita langsung taruh aja di belakangnya. Nah, teman-teman, ini bisa kita lihat. Sekarang kita pindah ke Enscape-nya aja supaya lebih jelas. Nih gue maximize dulu. Kita tunggu beberapa saat sampai dia ngeloading si materialnya, teman-teman. Kalau nggak di sini gue langsung render aja deh supaya kelihatan hasilnya akan jadi seperti apa. Oke teman-teman, ini udah selesai di render dan bisa kita lihat nih tekstur si granit belakangnya ini sangat smooth like a butter. Smooth like butter. Nah ini bisa kita lihat ada bump-nya kan, dia bahkan kelihatan ada kedalamannya, jadi kesannya kayak dicor di tempat gitu ya. Wih, keren sih ini. Terus juga ini masih ada glossy-glossy-nya juga. Nah kalau misalkan kita mau edit juga bisa, misalkan di sini kita mau edit, kita harus pick materialnya, kemudian kita ke Enscape-nya, kita buka material editor. Nah, ini juga kekurangan si Enscape karena pemilihan materialnya dan juga editnya itu berbeda window. Material editor nih yang gambar ada kayak kotak-kotak catur ini, dan material library-nya yang ada gambar apa namanya? Ada yang gambar kayak ini teman-teman, kayak buat pilihan-pilihan apa namanya? Roller blind gini teman-teman. Nah ini kita pick materialnya, kemudian di sini kita bisa lihat nih udah ada teksturnya, udah ada heat map, udah ada reflection. Jadi ini map-mapnya itu udah sangat bagus teman-teman. Nah di sini misalkan kita pengen ganti lagi nih si goldnya biar kelihatan. Tadi kan kita udah render yang gold, kita coba satu lagi pakai material lain.
Nah, ini juga harus di close dulu biar belakangnya kita close, agak sangat merepotkan. Sini ada brick, kemudian juga ada konkrit, kemudian juga ada fabric, ada glass, ada ground, dan sebagainya dan sebagainya. Misalkan di sini si goldnya ini kita ganti ya. Sekarang misalkan kita pilih dia yang metal, kemudian sini kita pilih nih mau warna apa. Misalkan kita jadiin yang stainless steel. Ini kita import selection. Ini sampai muncul di kirinya, kemudian di sini kita harus close lagi. Ini juga sangat merepotkan. Kemudian baru kita masuk ke modelingnya kita. Kita warnain. Nah, si ininya kita nggak usah warnain supaya kita lihat bedanya. Oke, ini adalah warna gold sebelumnya dan ini adalah yang warna bronze yang udah kita kasih dari material library Enscape. Tuh teman-teman, bagus ya warnanya ya. Tuh bahkan reflectionnya aja tuh juga udah bagus dia. Cakep. Nah, ini juga bahkan dia ada meletot-meletotnya menggambarkan bahwa ini tuh bidang yang bulat, sehingga juga reflectionnya juga harus meletot-meletot gini. Kalau misalkan reflectionnya lurus-lurus jadi nggak realistis ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba ngedit si stone-nya ini nih, biar teman-teman nggak penasaran. Kita ke material editor, dan di sini kita pick si colornya. Nah ini misalkan teman-teman di editornya ini pengen dia nggak terlalu glossy. Ini kan masih rada glossy ini teman-teman. Si granit belakangnya kita bisa specularnya ke kiriin. Semakin ke kiri dia akan semakin doff dan semakin tidak realistik. Bisa kita lihat kalau misalnya specularnya ke kiri dia akan doff sekali teman-teman ya. Kalau misalkan kita ke kananin spekularnya dia akan semakin memantulkan. Nah tuh bisa kita lihat dari cahayanya kan kelihatan kan teman-teman. Nih spekularnya gua ke kiriin, tuh hilang cahayanya, pantulannya. Makin ke kanan dia akan semakin ada pantulan cahaya. Kemudian misalkan di sini height mapnya kita pengen mainin juga bisa nih. Makin ke kanan dia akan semakin bertekstur teman-teman, akan semakin ini ya, kesannya lebih keluar gitu. Nah ini bisa kita lihat kalau misalkan intensitasnya kita ke kananin banget tuh dia akan keluar banget kan. Ini gua akan coba render aja. Oke, ini udah jadi teman-teman. Sorry ini angle-nya rada beda, tapi bisa kita lihat kalau misalkan di renderan yang ini nih teman-teman, dia lebih memiliki ketinggian di corak-coraknya, dan ini sudah sesuai nih. Ini udah sesuai di batu-batunya, dia udah langsung ngedetek ketinggiannya akan dikasih di batu-batunya. Kalau misalkan yang kiri ini yang 50%. Kalau misalkan teman-teman ke kirian lagi ya akan jadi smooth teman-teman, nggak akan jadi kelihatan ada ketinggian di batu-batunya ini. Cuman karena gua rada nge-lag untuk ngerendernya, jadi mohon maaf gua nggak bisa contohin. Ini kayak gua ngerekamnya aja udah 20 menit 30 menit sendiri nih. Ya pokoknya teman-teman ngerti lah untuk bump mapnya itu seperti ini. Kemudian juga ada reflectionnya, teman-teman bisa atur dan sebagainya dan sebagainya. Ini teksturnya itu sudah HD, sudah bagus, sudah ada bump, sudah ada map untuk bumpnya, sudah ada map untuk reflection dan sebagainya dan sebagainya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja video untuk kali ini. Untuk yang pengen bertanya seperti biasa bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan itu aja dari gue Iban, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.